Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan terakhir dari bab zakat, yaitu larangan memberikan zakat kepada orang ini. Wa khamsatun, dan ada 5 orang. La yajuzu daf'uha, tidak boleh memberikan zakat ilaihim pada mereka. Jadi mereka haram menerima zakat. Yang pertama, al-ghaniyyu bimalin au kasbin. Orang kaya bimalin, dengan hartanya. Jadi dia punya banyak harta, kaya harta, au kasbin, atau kaya pekerjaan. Begitu ya. Jadi kayanya itu sebab harta yang dia miliki, atau dia banyak pekerjaannya. Tentunya pekerjaan yang menghasilkan uang. Ada juga banyak pekerjaan tapi nggak punya uang gitu. Jadi orang kaya dengan harta ya, bukan kaya hutang. Kalau kaya hutang alias dia terbelit dengan hutang, pailit, maka orang tersebut berhak nanti mendapatkan zakat. Wal gharimi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, la tahillu shadaqatu liganiyin, tidak halal sedekah itu liganiyin, bagi orang kaya. Wala lidhi mirratin sawiyin, dan juga tidak halal bagi orang yang punya kekuatan untuk menghasilkan uang. Jadi dia punya orangnya masih sehat wal afiat, kalau kerja dia kuat, begitu ya, maka dia juga tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau miskin itu ya berhak, orang ini tidak. Jadi dia mirrah sawiyin, dia itu mempunyai kekuatan yang mampu untuk menghasilkan uang. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Wal mirratu, yang dimaksud al mirrah dalam hadis itu al quwwatu wal qudratu, kekuatan dan kemampuan alal kasbi, untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. Wa fi riwayatin 'inda Abi Dawud wala liqawiyyin muktasibin, tidak halal juga zakat itu bagi orang yang kuat, muktasibin, dan punya pekerjaan. Pastinya pekerjaannya di sini adalah menghasilkan kecukupan bagi dirinya. Kalau misalkan dia punya pekerjaan, tapi yang mendapatkan hanya sedikit saja, sebagaimana telah ditafsir kemarin, baik itu fuqara ataupun masakin. Jadi dia membutuhkan 10, cuman dapatnya 2, itu fuqara. Kalau misalkan dia butuh 10, dapatnya 8.000 misalnya, maka itu adalah masakin. Nah, makanya kalau yang di sini dia punya kekuatan untuk menghasilkan pekerjaan yang nantinya dapat bayaran. Nah, orang seperti ini dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Warawa al-Bukhari. Lanjut. Wal abdu, yang kedua adalah al-abdu. Al-abdu itu budak. Jadi budak tidak berhak ya menerima zakat, kecuali budaknya adalah budak mukatab. Nah, kemarin kita telah bahas budak mukatab itu adalah budak yang mencicil dirinya itu agar merdeka. Jadi mencicil, membayar kepada tuannya, tiap bulan dia bayar berapa sesuai harga yang ditentukan oleh tuannya. Lah orang seperti ini dia kan kredit dirinya sendiri agar menjadi orang merdeka gitu kan, mencicil dirinya sendiri. Nah, maka nanti dibantu dengan zakat ini. Nah, wafir riqabi, di dalam ayatnya wafir riqab.
Kemudian wa Banu Hashimin, dan Banu Hashim itu juga tidak boleh menerima zakat. Termasuk habib-habib yang ada sekarang itu tidak berhak menerima zakat walaupun mereka sangat fakir. Begitu ya, walaupun mereka sangat miskin. Dan namanya nasib ya, tidak melihat apakah dia itu habib ataupun tidak. Ya kalau nasibnya miskin ya miskin. Kalau nasibnya adalah termasuk minal fuqara, ya dia fuqara, fakir. Sungguh pun begitu, dia tidak menerima zakat. Haram bagi mereka untuk menerima zakat, zakat mal ataupun zakat fitri. Wa Banul Muttalib, dan juga Banul Muttalib. Banul Muttalib ini yang dari keturunan Banu Muttalib. Seperti misalkan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i misalkan ada keturunan sampai sekarang, itu kan beliau Al-Muttalibi ya. Maka beliau juga tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqati, sesungguhnya zakat ini, innama hiya awsakhun nasi, itu adalah kotoran harta manusia. Jadi manusia punya harta banyak, nah itu kotorannya harus dikeluarkan. Hal-hal yang kotor harus dikeluarkan. Makanya dalam ayatnya kan disebutkan ya, tuzakihim, nah, bisa mensucikan dan membersihkan mereka. Nah, tutahhiruhum wa tuzakihim biha di dalam ayatnya. Jadi mensucikan. Ya kalau ingin suci ya hal yang kotor dikeluarkan. Makanya beliau sampai bersabda sedemikian. Wa innaha la tahillu li Muhammadin, tidak halal zakat itu kepada Rasulullah, wala li ali Muhammadin, dan juga keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali at-tamratan min tamris sadaqah. Hasan pernah mengambil ya, Hasan bin Ali mengambil sebiji korma dari zakat. Jadi ketika zakat itu diletakkan di suatu tempat, Hasan yang pada saat itu masih kecil tiba-tiba ngambil satu butir korma. Faja'alaha fi fihi, lalu kemudian beliau menjadikan, itu ada yang paket, ada yang apa? Dosen atau enggak tahu. Ya. Betul tadi ya. Nyasar gitu. Ya. Ya. Begitu ya. Nah, tiba-tiba Hasan ini makan sabiji korma ini. Faqala Nabi yukih. Kalau dalam bahasa Arabnya kalau kita gitu kan. Disuruh dikeluarkan. Lihat terahaha, agar dia memuntahkan kormanya itu. Kan isyarat untuk anak kecil gitu kan ya, kih. Itu dalam bahasa Arab. Qala, kemudian thumma qala, kemudian beliau bersabda, ama sya'arta, tidakkah kamu merasa anna la na'kulu shadaqata, bahwa kami tidak makan sedekah atau zakat. Sedekah atau zakat. Jadi kalau syarifah, mungkin ada syarifah di sini. Hababah. Syarifah itu nanti tidak berhak, bukan namanya syarifah, jadi dia tentang habaib gitu kan. Nah itu tidak boleh kita, ini buat kamu, kenapa sedekah, itu nggak boleh, haram. Kita malah dosa gitu, karena memberikan sesuatu yang haram. Dan dia juga tidak boleh menerima. Terus apa ya, kita kasih hadiah kayak gitu, atau hibah, ini dari saya buat antum aja, seperti ini. Wal muradu bi ali Muhammad, yang dimaksud dengan al Muhammad adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib, Banu Hashim dan keturunannya juga Banu Muttalib. Wa muqabilu tahrimiz zakati, adapun sebagai ganti keharaman zakat alaihi para habaib itu tadi, keluarga Rasulullah, bagaimana yu'tauna khumusal khumusi, mereka diberikan 1/5 minal ghanimati, dari harta rampasan perang. Jadi kalau misalkan di dalam negara dan tentunya berasaskan Islam,
tentunya akan ada perang. Di situ nanti kan ada ghanimah namanya. Nah, itu nanti keluarga Rasulullah dapat 1/5. Jadi memang dijatah sedemikian. Baru kemudian diberikan. Kama sayati fi kitabil jihad, nanti akan ada dalam pembahasan jihad. Itu yang berikutnya, wal kafir, dan orang kafir. Ya jelas dia tidak berhak untuk menerima zakat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, karena sabda Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, fa'alimhum anna alaihim shadaqatan, beritahu mereka bahwa atas mereka ada sedekah zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diserahkan kepada orang fakir di antara mereka. Wal muradu, yang dimaksud adalah aghniyaul muslimin, orang kaya dari orang muslim, wa fuqara'uhum, dan juga orang fakir di antara mereka. Fakama annahum, sebagaimana fakama annaha, dan sebagaimana zakat la tu'khadhu, tidak diambil min aghniyaihim, dari harta mereka, yaitu ghairil muslimin, selain orang muslim, fala tudfa'u li fuqara'i ghairihim, maka juga tidak diberikan kepada orang fakir di selain orang Islam. Kalau orang selain Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, berarti mereka juga tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi mereka tidak wajib mengeluarkan zakat ya, namun mereka wajib mengeluarkan jizyah namanya. Jizyah itu pajak. Nah, jadi orang-orang selain Islam non Muslim kewajibannya pajak, sementara orang Islam kewajibannya zakat. Sekarang kan semua dipajakin ya, orang Muslimnya juga kena pajak, padahal tidak seharusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, waman talzamul muzakkiya nafaqatuhu, dan barang siapa talzamu, yang wajib al muzakkiya terhadap muzakki, orang yang mengeluarkan zakat, nafaqatuhu, apa nafkahnya, yaitu barang siapa yang nafkahnya wajib kepada orang yang mengeluarkan zakat, la yadfa'uha ilaihim, maka tidak boleh membayarkan zakat ilaihim, kepada orang yang wajib diberi nafkah tadi. Misalkan ada seorang ayah, dia kaya sesuai dengan kriteria sehingga dia wajib mengeluarkan zakat, ya kan? Dia selain wajib mengeluarkan zakat, setiap harinya kan wajib ngasih makan anaknya, istrinya. Kalau misalkan punya budak, ya budaknya. Itu kan wajib, itu termasuk nafkah. Nah, kemudian dia ingin mengeluarkan zakat nih. Ternyata misalkan dia punya anak yang sudah menikah, ternyata fakir. Nah, ini bayarkan ke anak saja ini, misalnya ya. Atau misalkan istrinya fakir, seumpamanya, maka bayarkan ke istri saja, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh dibayarkan kepada mereka bismil fuqara'i wal masakin, dengan sifat, dengan nama, dengan atas nama mereka fakir atau atas nama mereka miskin. Seandainya memang miskin betulan, maka tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kewajiban nafkah ya diwajibkan atas si ayah ini, kepala keluarga ini. Begitu. Jadi walaupun tidak diberikan zakat sekalipun, dia kan tetap diberikan nafkah dari kepala keluarga ini, si ayah ini. Nah, ay la yajuzu daf'uha lahum, tidak boleh membayarkan zakat pada mereka, in kanu fuqara'a wa masakin, jika mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, tidak boleh tetap. Kenapa? Li'annahum, karena mereka orang yang kemudian diberikan nafkah itu yastagnuna bin nafaqati, cukup dengan nafkah yang mereka terima. Al-wajibati lahum, yang memang wajib bagi mereka, alal muzaki, atas orang yang berkewajiban zakat. Jadi wajib mereka mendapatkan, dibebankan kepada si ayah kepala keluarga yang tadi seharusnya membayar zakat. Walaupun fakir tetap nggak boleh diberikan kepada istri dan anaknya. Nah, tapi wayajuzu, dan boleh daf'uha, memberikan zakat kepada lahum, kepada mereka, bighairi hadainil wasfaini, dengan nama selain dua nama tadi, fuqara wal masakin. Apa misalkan? Kama idza kanu gharimin, seperti halnya misalkan
mereka itu gharimin, yaitu terlilit hutang. Misalkan istrinya boros atau apa dan segala macam sampai utang ke tetangga, udah gitu utang ke tetangga lagi tanpa sepengetahuan sang suami. Padahal setiap bulan nafkahnya diberikan, setiap harinya beras, minyak segala macam itu ada. Tapi karena mungkin dia ngikut tren dan segala macam, pas suaminya kerja dia ke tetangga-tetangganya, ya ngelihat iklan sedikit, pengen akhirnya utang, gitu kan? Kan mama biasa terpengaruh dengan utang, tiba-tiba belanja online, kan begitu, terus-terusan online hampir setiap hari kan gitu, sampai rumahnya penuh, gitu kan? Ternyata sebulan kemudian dia terlilit hutang, tetangganya udah ayo bayar hutangnya segala macam, baru kemudian suaminya baru mengetahui kebetulan dia kewajiban mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5% dari harta yang dia miliki. Emas misalnya kalau dikurskan ke uang berapa, maka gimana? Ya boleh dibayarkan ke istrinya atas nama bukan karena fuqara dan masakin, tapi karena terlilit hutang. Ini seumpamanya ada kejadian, maka boleh seperti itu. Au mujahidin, atau mereka adalah berjihad, ya kan? Jadi misalkan punya anak, anak yang pertama, yang kedua berjihad di jalan Allah, memerangi orang kafir yang memang ingin menghancurkan kaum muslimin. Nah, dia berkewajiban mengeluarkan zakat si ayah ini, ya kan? Daripada digelarkan ke orang lain dan dia masuk dalam kategori mujahidin, ya kasihkan aja kepada anaknya itu yang posisinya sedang berjihad. Nah, wanzur fiman talzamu nafaqatuhum faslun nafaqati fin nikah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam bab nikah terkait orang yang wajib diberikan nafkah, siapa aja. Baik, kita sekarang masuk pada Kitabus Syam, bab berpuasa. Nah, alhamdulillah sekarang Rajab tanggal 27 ya. 27 apa 28? Nah, sekitar itulah. Insyaallah 28, insyaallah 28 semua. Nah, setelah Rajab, Sya'ban, baru kemudian Ramadan. Jadi kita tinggal sebulan lagi lah, baru kemudian Syam. Nah, untuk menghadapi itu baru kita mempelajari dulu terkait syarat, rukun, dan apa yang harus dilakukan di saat berpuasa. Wa syara'itu wujubis siyami, dan syarat-syarat kewajiban berpuasa. Salah satu asya, ada 3 perkara. Dilihat di bawah. Al-aslu fi fardiyatis shaumi mutlaqan, adapun dalil di dalam kefarduan puasa secara mutlak, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi artinya sudah sangat masyhur sekali, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau la'alla datangnya dari Allah dan Rasulullah, itu yang pasti. Kalau la'alla, kalau dalam ilmu nahwu kan la'alla lit taraji wa laita lit tamanni. Nah, la'alla memang untuk harapan. Tapi kalau kemudian dari Allah atau dari Rasulullah, maka sifatnya adalah pasti. Jadi kalau dia berpuasa, maka bisa dipastikan dia bertakwa. Makanya kalau nggak berpuasa, maka bisa dipastikan dia level takwanya itu tidak sempurna. Jadi masih sudah masuk pada bulan Ramadan, dia masih rokokan, ngopi malah di pinggir jalan. Jadi ketakwaannya itu sangat rendah, bahkan bisa dikatakan nggak ada. Wabi khusus Ramadan, dan kemudian kok harus di bulan Ramadan puasa? Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah juga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana diturunkan di bulan itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan secara jumlatan wahidatan ila sama'id dunya, atau al-baitul izzah, baitul izzah,
Jadi diturunkan secara langsung oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke ini langit dunia, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Baru kemudian dari langit dunia ke Rasulullah turun munajjaman secara berangsur-angsur sekitar selama 23 tahun. Nah, seperti itu. Ya, dibenarkan ya. Nah, Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinatin, dan penerang, penjelas. Jadi semuanya ada dalam Al-Quran penjelasannya, minal huda wal furqan, dari petunjuk dan membedakan antara yang baik dan yang batil. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian melihat bulan itu, ya, ketika hilal Ramadan sudah jelas, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hadithu, dan karena hadis adalah hadis Rasulullah, minha, di antaranya qauluhu lil a'rabi, adalah sabda beliau kepada orang Arab Badui, alladzi sa'alahu, yang bertanya sama beliau, akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaumi, kabarkan kepada saya apa yang telah Allah fardukan atas saya dari puasa. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, siyamu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi syarat kewajiban puasa salah satu asya. Yang pertama, al-islamu, adalah orang Islam. Jadi harus muslim. Kalau misalkan selain Islam dia berpuasa, maka dia ya tidak ada kewajiban apapun, sebab dia belum muslim. Wal bulughu, dan yang kedua harus balik. Kalau anak-anak kecil ikut berpuasa dan dia belum balik, maka itu tidak apa-apa, sebagai latihan, terutama ketika umur 7 tahun ya. Lalu kemudian kalau misalkan 10 tahun tidak mau mengerjakan, maka nanti boleh ditegasi oleh orang tuanya, misalkan dengan dipukul. Sebagaimana sholat kan ketika umur 7 tahun diperintah, sementara kalau sekiranya umur 10 tahun nanti boleh untuk ditegas, dipukul. Kemudian wal aklu, dan harus berakal. Jadi orang gila, orang majnun, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana juga syariat yang lain, dia tidak berkewajiban. Li hadithi, karena ada hadis rufi al-qalamu an thalathatin, ya, telah diangkat ketetapan kewajiban an thalathatin, dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai kemudian dia bangun. Jadi misalkan dia tidur selama 1 bulan, misalnya dari Syaban itu tidur, kemudian bangun Syawal, ya dia tidak berkewajiban, cuman harus qada gitu ya. Itu pingsan itu, koma. Nah, yang kedua, anis sobi hatta yahtalima, anak kecil sampai kemudian dia balik. Dan yang ketiga, anil majnun hatta yaqila, dari orang gila sampai kemudian dia berakal, sembuh. Nah, kemudian wal qudratu ala shaum, dan mampu untuk melaksanakan puasa, tidak sedang sakit ya. Termasuk juga tidak sedang safar, karena kalau perjalanan biasanya itu memakan waktu yang cukup lama, menguras tenaga sehingga dia lemas dan lemah di jalan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat dia harus muqadha. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang yutiqunahu, berat melaksanakan puasa, fidyatun, maka boleh membayarkan fidyah. Wa quri'a, itu ada yang tulisan lain wa quri'a ya. Di selain cetakan ini apa bacanya? Wa qawiya apa quri'a yang lainnya? Qawiya juga. Kenapa? Iya, maksudnya di cetakan lain sama, cetakannya sama semua ya. Nah, wa quri'a yang betul quri'a. Wa quri'a di dalam qiraah lain yang mutawatirah apa? Yutawwikunahu.
yutawwikunahu. Jadi dalam pembacaan Al-Quran itu kan ada macam-macam qiraah ya, yang terkenal sampai 10. Kalau lebih dari 10 qiraah itu nanti yang lebihnya adalah bacaan yang syadz, bacaan yang lemah, sehingga tidak boleh kita menggunakannya. Cuman yang lebih masyhur lagi ada 7 qiraah, maksimal itu 10. Nah, dalam qiraah yang lain yutawwikunahu wa 'alal ladzina yutawwikunahu fidyatun ta'amu miskin, kayak gitu bacanya. Nah, yutawwikunahu itu apa? Ay yukallifunahu fala yutikunahu. Jadi mereka terbebani oleh puasa sehingga mereka tidak mampu melaksanakannya. Kalau sudah begini, fidyatun ta'amu miskin, boleh membayarkan fidyah. Fidyahnya nanti memberi makan kepada orang yang miskin, setiap hari 1 orang. Rawa Al-Bukhari an Atha. Al-Bukhari meriwayatkan dari Atha, sami'a Ibnu Abbasin yaqra'u. Beliau mendengar Ibnu Abbas membaca. Atha ini muridnya Ibnu Abbas ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Artinya sama dengan tadi. Qala Ibnu Abbas berkata, laisat bimansukhatin, ayat ini tidak mansuh. Jadi ayatnya, bacaannya tetap ada, hukumnya juga ada. Jadi kalau orang tersebut tidak mampu, misalkan sudah karena tua, renta, ya kan, maka dia tidak perlu untuk kemudian berpuasa, tidak wajib maksudnya. Lalu bagaimana? Untuk setiap harinya dia memberi makan orang miskin. Wahuwa asyaikhul kabir, dia adalah orang yang sangat tua renta, wal mar'atul kabirah, dan perempuan yang tua renta, laki yang sudah tua, perempuan yang. Nah, kalau 1 kali makan kira-kira berapa? 10.000. Ya, nasi pecel yang 5 ribuan itu murah. Ya anggaplah ya 10.000 dibulatkan setiap hari, maksudnya di setiap hari 1 orang miskin. Nah, wa faraidu wujubis shaum, dan adapun fardu kewajiban puasa, arba'atu asya, ada 4 perkara. Yang pertama, an-niyatu adalah niat. Qoblal fajri, jadi niatnya harus sebelum fajar. Mulai maghrib itu sudah boleh berniat, nawaitu shauma ghadin an ada ifadhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Atau biasanya kalau di masjid-masjid, di musala-musala kampung itu setelahnya tarawih mereka baca niat bersama-sama. Itu tidak masalah, tidak mengapa. Likulli yaumin, setiap hari harus baca atau berniat. Jadi tidak cukup 1 kali sebagaimana dalam mazhab Maliki, karena kalau dalam mazhab Maliki itu cukupnya ya 1 kali di malam pertama bulan Ramadan. Jadi saya misalkan sekarang ya, saya niat puasa Ramadan sebulan penuh lillahi ta'ala. Besoknya nggak usah niat lagi sampai 30 atau ada 9 hari. Makanya itu disunahkan dalam mazhab Syafi'i juga untuk dilakukan. Kenapa? Karena takutnya ada 1 hari di antara 30 itu kemudian kita lupa. Misalnya ya, kan bisa jadi lupanya itu biasanya di akhir-akhir Ramadan, karena dia sibuk belanja, ya kan, baju baru, dia tarawih ya nantilah diqadha gitu kan, soalnya bukanya mulai maghrib sampai jam sekian saja gitu kan. Ternyata belanja udah nyampe rumah udah capek gitu kan, lalu akhirnya sholat isya aja lalu tidur gitu kan. Niatnya kelupaan, kan bisa jadi, hal ini kan bisa jadi. Gimana? Nah, dia kalau misalkan tidak niat sebulan penuh, ya berarti puasanya ya harus diqadha, asalnya tidak berniat. Dan dia harus menahan ya. Jadi walaupun dia tidak berpuasa karena lupa niat, dia harus menahan, imsak. Jadi imsak, dia menahan, tidak makan, tidak minum juga sampai maghrib, kemudian ikut buka juga. Tapi nanti wajib untuk mengqadhanya. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau sebulan langsung niat di awal itu boleh. Nah, baik.
Kita dengar adzan dulu sebentar. Dilanjutkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Rasulullah, "Man lam yubayyitis siyama", barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa qoblal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasanya enggak sah karena tidak niat. Rawahu Daruqutni ila akhir. Wal imsaku 'anil akli, tidak boleh makan, menahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan berhubungan badan bagi mereka yang sudah berkeluarga. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layli wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas, lakum bagi kalian, al khaytul abyad, benang putih, minal khaytul aswad, dari benang hitam, minal fajri, yaitu maksudnya dari fajar. Thumma atimmus siyama, kemudian sempurnakanlah puasa, ilal laili, sampai malam, wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian mencampuri mereka para istri, wa antum aakifuna fil masajidi, sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Al khaytul abyad, maksudnya al khaytul abyad, benang putih, dhau'un nahar, yaitu cahaya siang, maksudnya fajar. Wal khaytul aswad, maksudnya benang hitam, adalah zalamatul lail. Zulmatul lail adalah gelapnya malam. Al-fajru, yang dimaksud fajar, dau'un yatla'u mu'taridan fil ufuki. Yang dimaksud fajar shadiq di sini adalah cahaya yang muncul mu'taridan, memanjang, fil ufuki, di ufuk timur. Yantahi bi tulu'ihi al-lailu, yang akan berakhir dengan munculnya fajar itu, al-lailu, waktu malam. Wa yabda'u an-naharu, dan akan bermula an-naharu, waktu siang. Tubashiruhunna, dalam ayat tubashiruna apa? Tujami'uhunna, yaitu maksudnya menggauli mereka. Akifuna, maksudnya beriktikaf, adalah wa antum fi halil i'tikaf, dalam keadaan beriktikaf. Wa ta'ammudil qai'i, dan menahan juga dari sengaja mengeluarkan muntahan. Jadi dia sengaja mengeluarkan muntahan dengan memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya, sehingga kemudian keluar dia muntah. Nah, itu tidak boleh. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu qai'un, barang siapa yang tidak kuat menahan muntahan, wa huwa shaimun, sedangkan dia puasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak wajib qada' atas dia. Wa in istasqa'a, dan jika dia sengaja mengeluarkan muntahan, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqada' salatnya. Jadi misalkan dia pusing sedikit ya, tiba-tiba kok muntah gitu, maka gimana? Maka tidak batal. Kalau misalkan yang baru-baru menikah itu kan biasa mau muntah, mual, kok ternyata keterusan mual, maka tidak batal, karena itu tidak bisa ditahan. Tiba-tiba gitu kan. Walladhi yuftiru bihi shaimu, dan adapun hal yang membatalkan orang yang sedang puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, asyratu asya'a, ada 10 perkara. Yang pertama, wa ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si, sesuatu yang sampai amdan secara sengaja, ilal jawfi, ke dalam jawf. Jawf itu perut, jadi memang sengaja disampaikan masuk ke dalam perut. Au ar-ra'si, ataupun masuk ke dalam kepala. Jadi misalkan dia berwudu, kemudian dia memperparah dalam sunnah menghirup air, sehingga kemudian masuk ke di sini otaknya misalnya, kan biasanya sakit di sini, itu tandanya masuk, seperti itulah. Hal ini tentu akan membatalkan. Itu yang pertama. Wal huknatu,
Yang kedua wal huknatu adalah suntik, disuntik ya, memasukkan obat. Fi ahadis sabilaini menggunakan dua jalan, jalan depan ataupun belakang, seperti itu. Misalkan kalau di dunia kedokteran ini apa yang disebut apa? Kateter apa itu? Hah? Kateter apa? Nah itulah. Nah itu kan di jalan depan ya. Nah itu nanti membatalkan. Nah seandainya dia misalkan sakit ringan kok ternyata dilakukan itu, ya maka nanti membatalkan. Kalau misalkan beneran sakit, ya dia tidak puasa sejak awal kan, maka cukup nanti ketika sembuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wal qai'u amdan, dan memuntahkan secara sengaja seperti tadi. Yang selanjutnya wal wad'u amdan, dan bergaul dengan istrinya amdan secara sengaja fil farji, melalui farjinya. Ya memang tidak boleh walaupun sudah halal dan thayyib, tapi ketika siang itu tidak diperbolehkan. Namun ketika malam itu diperbolehkan. Nah, ala kulihan begitu. Kemudian wal inzalu, dan inzal. Inzal itu adalah mengeluarkan sperma. An mubasyaratin, disebabkan bersentuhan. Ini secara hukum fikihnya seperti itu, ini bukan pembahasan yang tabu. Jadi misalkan dia bersentuhan dengan istrinya, kok kemudian setelah itu inzal, nah maka puasanya batal. Berbeda kalau misalkan dia melihat atau misalkan merenung, lalu kok kemudian inzal, maka puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya itu insya Allah batal. Karena hal yang membatalkan puasa menurut Al-Ghazali itu kan ada dua. Ada yang memang membatalkan puasanya seperti disebutkan tadi, ada yang membatalkan pahalanya, muhbiton, membatalkan pahalanya. Nah tentunya ya kita nggak mau misalkan walaupun tidak batal puasanya tapi pahalanya batal. Lalu bagaimana kita sudah lapar dan haus dan begitu. Makanya puasa juga memang ya syahrus sabr, bulan kesabaran, harus benar-benar menahan diri. Walaupun yang dilihat itu misalkan kalau bagi laki-laki adalah istrinya sendiri, atau kalau perempuan itu ya suaminya sendiri, tetap kalau di siang hari Ramadan harus benar-benar menjaga diri. Ai inzalul maniyyi, keluarnya sperma, bisa bagi lamsin, disebabkan menyentuh, au takbilin, atau berciuman, wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Wal haidu, dan haid. Jadi ketika puasa kok ternyata di siang hari haidnya terjadi, maka puasanya batal saat itu juga. Wan nifasu, dan juga nifas, disebabkan karena melahirkan misalnya. Wal jununu, dan tiba-tiba gila di siang hari, nggak kuat, ini hari pertama panas segala macam sampai gila misalnya, seumpama, atau karena hal yang lain, maka puasanya itu menjadi batal. Waridatu, dan yang terakhir naudzubillah, ridatu murtad. Kenapa? Li khuruji man qamat bihi hadhil umuru an ahliyatil ibadah. Li khuruji, karena keluarnya orang, li khuruji man, keluarnya orang, qamat yang tegak bihi dengan orang itu, hadhil umur, perkara ini, an ahliyatil ibadah, keluar dari ahli ibadah. Ya, orang junun itu sudah tidak boleh ibadah. Memang tidak wajib, riddah, murtad, ya tidak boleh. Nifas kan nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Begitu juga dengan haid juga tidak boleh sholat. Kemudian sebaris lagi ya, wa yustahabbu, dan dianjurkan fi shaumi, dalam puasa, ketika berpuasa, salasatu asya, 3 perkara. Ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Ta'jil di Indonesia jadi kolak. Padahal ta'jil itu masdar dari ajalan, ajilu ta'jilan, yaitu bersegera. Ya kan, ta'jil gratis, jadi bersegera gratis, kan nggak masuk ya. Maksudnya apa? Nah tapi kalau sudah berarti takjil, kolak gratis, nah langsung masuk.
Dan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Sahal bin Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin, manusia akan selalu berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama bersegera berbuka. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, an yuftira ala tamaratin, untuk berbuka dengan beberapa korma, au qalilin min ma'in, atau sedikit air, thumma yusallil maghribah, kemudian dia sholat maghrib, thumma yatanawalut ta'ama, kemudian dia makan makanan besar, nasi apa segala macam, in aradahu, jika dia berkehendak. Rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza kana shaiman, beliau ketika sedang berpuasa, lam yusalli, tidaklah salat, hatta yu'ta bi rutubin aw ma'in, sehingga didatangkan atau dihidangkan kepada beliau rutub, yaitu korma yang masih muda, aw ma'in, korma matang gitu, korma basah, aw ma'in, ataupun air. Fayakul, kemudian beliau makan, aw yashrabu, ataupun minum. Wa idza kana fi syita'i, ketika di musim penghujan, lam yusalli, beliau tidaklah salat, hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in, sehingga kami datangkan beliau dengan korma ataupun air. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi adzan sekitar kurang 5 menit, maka dia sudah berhenti dari sahurnya. Rawa Ahmad fi musnadi annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar, umatku akan berada dalam kebaikan selama mendahulukan, menyegerakan iftar, wa akhirus suhur, dan mengakhirkan sahur. Rawa Ibnu Hibban inna ta'khiras suhur min sunanil mursalin, sesungguhnya mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah para rasul. Wa yakunu ta'khiru, kita akan bahas batasannya. Wa yakunu ta'khir, dan akan ada at-ta'khir, mengakhirkan sahur ini, bihaitsu yantahi minat ta'am, yaitu dengan sekiranya menghabiskan makanan, wasyarabi, minuman, qabla tulu'il fajri, sebelum munculnya fajar shadiq, biqalilin, dengan masa yang sedikit. Jadi misalkan 5 menit lagi mau adzan, kita sekarang sudah berhenti. Kalau di Indonesia alhamdulillah ada imsak. Imsak di Arab nggak ada gitu. Di Mesir, di Saudi, Maroko dan lain-lain nggak ada imsak, nggak ada. Itu hanya ada di Nusantara. Dan alhamdulillah ternyata itu merupakan peringatan. Itu merupakan persiapan untuk kemudian adzan. Makanya ketika ada imsak, maka memang lebih baik kita berhenti. Nah, itu batasannya seperti itu. Warawa al-Bukhari an Ibnu Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabitin tasahhara, keduanya bersahur. Falamma faragha min suhurihima, ketika keduanya selesai sahur, qama Nabiyullah ila shalah, kemudian Rasulullah melaksanakan salat, fa shalla. Qala li Anas, qulna li Anas, kami kemudian bertanya kepada Anas bin Malik, kam kana baina faragiha min suhurihima, berapa kira-kira antara selesainya mereka itu dari sahurnya, wa dukhulihima fi shalah, kemudian masuk waktunya salat, kira-kira berapa menit? Nah, dulu kan enggak ada menit. Qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayatan, seukuran membaca 50 ayat. Itu kira-kira berapa menit? Al-Baqarah sampai ayat 50. Kalau misalkan setoran, itu kira-kira berapa menit? Dengan bacaan yang normal, tidak bacaan yang sangat cepat, atau tidak juga bacaan yang tilawatul Quran, yaitu bisa berjam-jam ya. Yang normal, kira-kira berapa?
anggaplah 5 menit ya normalnya, misalnya 10 ayat berapa? 1 menit 10 ayat kan begitu. Al-Baqarah kan sedang-sedang itu ayatnya, tidak terlalu panjang ya, anggaplah 5 menit lah. 5 menit sebelum adzan itu sudah berhenti ya, saat imsak itu sudah imsak. Nah, watalkul hujri minal kalam, dan meninggalkan omongan jelek, omongan kotor, hujur, omongan kotor minal kalam berupa ucapan. Ai al kalamul fahish wal batil, perkataan yang jelek fahish, wal batil, dan perkataan yang batil. Kasyatmi, seperti mencaci maki, wal ghibati, dan juga berghibah, ngerasani, walahwi dzalika. Kemudian rawa Al-Bukhari, lanjutannya dikit. Al-Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek, perkataan kotor, wal amala bihi, dan mengerjakan amal kotor, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu, dia meninggalkan makanan, wa syarabahu, dan minuman. Artinya nggak butuh sama puasanya. Puasa kok ternyata masih omongannya omongan caci maki, provokasi, hal-hal yang jelek dan kotor. Ai la yatarattabu ala imsakihi thawabun, tidak akan berdampak atas menahannya dia imsak thawabun, pahala. Wa insaqatal wajibu bihi, walaupun kewajibannya telah gugur. Jadi kalau puasa kemudian dia mencaci maki, puasanya tetap sah, tapi pahalanya gosong, pahalanya menjadi hangus. Wazur al-batilu, sedangkan zur adalah al-batil. Alhamdulillah, ini pembahasan terkait puasa, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum dilanjut, ada yang perlu ditanyakan dulu? Silakan, ini dulu. Zakat yang kemudian diberikan ke kiai kampung, guru ngaji. Hah? Apakah termasuk apa? Nah, ditanyakan termasuk bagian apa gitu? Ya. Jadi kebiasaan masyarakat di kampung, sebagaimana kami ketahui, orang-orang itu memberikan, khususnya di zakat fitrah ya, atau zakat fitri, khususnya di situ, karena kalau zakat mal orang-orang sedikit yang mengetahui. Itu mereka berbondong-bondong ngasihkan ke guru ngaji, ya kan? Nah, setahu kami mereka hanya nitip. Jadi orang-orang kalau di kampung saya khususnya, mereka hanya nitip. Karena kita juga diminta bantuan sama kiai kampung itu untuk membagi-bagikan ke orang-orang yang miskin yang lainnya. Seperti itu yang saya tahu. Namun memang ada di tempat lain justru mereka orang-orang menganggap bahwa kiai ini termasuk fi sabilillah. Ya kan? Fi sabilillah. Memang ada keterangan terkait masalah ini, di antaranya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Rantani, beliau menukil satu pendapat bahwa ada yang berpendapat makna dalam ayat wa fi sabilillah dan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga berhak mendapatkan zakat. Lah, ditafsiri itu apa kira-kira? Ternyata apa? Sebab beliau menukil begini, sabilillah ini tidak khusus kepada mujahid, orang yang berperang. Tidak khusus. Tapi di sana juga ada seperti guru ngaji. Misalkan juga pembangunan jembatan, pembangunan masjid, termasuk juga penyediaan kebutuhan umum seperti pembangunan sumur, penggalian sumur dan yang lainnya, termasuk juga buku-buku perpustakaan. Namun pendapat ini sangat lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Bahkan pendapat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Fakih Mas Kuman Bani, beliau berpendapat bahwa pendapat ini adalah pendapatnya orang-orang Salafi yang dipelopori oleh Jamaluddin Ad-Dimashqi namanya. Jamaluddin Ad-Dimashqi ini adalah orang yang mengikuti faham Salafi, Wahabi lah istilahnya, kayak gitu. Jadi yang justru berpendapat seperti ini adalah bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Sebab 4 madhab dari Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali itu semua sepakat bahwa sabilillah itu memang lafaznya umum. Sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, lafaznya umum tapi maknanya khusus, yaitu apa? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, makanya kemudian jika memang itu yang diyakini, itu perlu diluruskan, perlu kemudian diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini tidak merupakan pendapat mayoritas dan bisa dikatakan bukan pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Makanya di kampung saya secara khusus ya, itu mereka nitipkan kepada Pak Kiainya, Pak Ustadznya, nanti Pak Ustadznya nyuruh anak-anak yang ngaji di situ ya, di surau atau musola itu untuk membagi-bagikan khususnya di malam takbiran. Jadi datang ke orang yang miskin ini segala macam. Kayak gitu. Jadi begitu ya. Jadi tidak masuk dalam sabilillah kecuali kiainya ini memang orang miskin. Sebagaimana umumnya biasanya guru-guru surau yang ada di kampung itu biasanya kan orang fakir, orang miskin, nggak punya apa-apa. Nah, dalam hal ini masuk itu boleh dan memang berhak beliau untuk mendapatkannya. Nah, terus yang kedua, untuk orang yang meninggalkan puasa bertahun-tahun, nah itu gantinya harus pakai puasa atau bisa pakai fidyah. Nah, semisal bisa pakai fidyah, itu bayar fidyah itu harus dalam kurun waktu bulan Ramadan atau boleh di luar? Baik, jadi ada orang, dia orangnya meninggal apa belum? Kalau dua-duanya, kalau sudah meninggal sama yang belum. Jadi begini, ada orang meninggalkan puasa selama anggap saja 5 tahun, ya kan? Kita lihat dulu orangnya ini meninggalkannya karena apa? Apakah dia karena belum dapat hidayah seperti preman-preman yang ada? Misalnya contoh ya. Tapi ada juga kan preman yang baik, istilahnya tetap berpuasa. Nah, ini dia meninggalkannya karena ia meninggalkan puasa saja. Sebagaimana kita temui orang-orang yang kalau kita safar ya, dia tidak sedang safar gitu, cuman ternyata dia nggak berpuasa. Jadi dia meninggalkan puasanya itu tidak ada uzur, nggak sakit, tidak kemudian karena sepuh banget, tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan menyusui, enggak, dia memang sengaja meninggalkan. Maka bagaimana ketika suatu saat nanti dia bertaubat, maka yang 5 tahun itu berarti 5 bulan harus mengqadha selama 5 bulan. Mengqadhanya kapan? Ya jelas tidak di waktu bulan Ramadan, ya kan? Nggak bisa, dia harus di luar bulan Ramadan selama 5 bulan. Sholatnya selama 5 tahun. Kalau misalkan meninggalkan sholat, kan begitu. Soalnya dia muslim sejak awal. Beda kalau kemudian premannya itu orang kafir lalu masuk Islam, nggak ada kewajiban Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang meninggalkan puasa selama 5 tahun. Cuman dia itu meninggalkannya ada uzur, ya kan? Uzurnya apa? Sakit. Sakitnya dilihat dulu. Sakitnya apakah diharapkan sembuh? Ada kemungkinan sembuh? Menurut dokter ada. Sampai akan sembuh sekitar setahun lagi. Lah ketika setahun lagi dia benar-benar sembuh dan sehat walafiat, mampu untuk mengqadha puasa, maka selama 5 tahun harus diqadha. Gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ada orang meninggalkan puasa selama 5 tahun. Dia tidak melakukan puasa dikarenakan memang sudah tua renta. Jadi dimulai dari tahun pertama selama 5 tahun dia memang sudah sakit-sakitan, udah nggak kuat, sudah sepuh, umur 80. Apa terus? Gitu ya. Ya nggak sampai 5 tahun, 3 tahun lah ya. Sepuh gitu kan. Selama 3 tahun dia tidak mengerjakan
puasa karena memang tidak kuat. Nah, dalam hal ini dia diperbolehkan tidak puasa sama sekali, nggak usah puasa, melainkan apa? Dia cukup memberikan fidyah. Ya, fidyah adalah ya nanti seukuran satu mud, seukuran orang makan sekali makan, satu orang miskin. Berapa kalau sekarang kayak gitu? Nah, begitu. Jadi diberikan kepada orang miskin dalam setiap hari. Kemudian apakah memberikan fidyahnya itu nunggu bulan Ramadan? Tidak. Walaupun di sini mengganti bulan Ramadan, mengeluarkannya boleh di luar bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, apakah kemudian boleh mengeluarkan bentuk uangnya? Ya kan disebutkan memberi makan orang miskin. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i ya harus berupa makanan. Harus berupa makanan memang. Berupa beras ataupun nasi. Tapi kalau kita lihat kepada mazhab Hanafi dan itu bisa diikuti dalam kondisi tertentu, mereka boleh membayarkan kimahnya. Jadi kimah itu harganya, uangnya. Begitu ya, jadi kimah atau uangnya. Jadi misalkan selama 5 bulan itu 5 bulan itu kalau diuangkan itu berapa kira-kira, kan begitu. Kalau kita misal punya utang puasa kan, terus kita meninggal belum ganti puasa, nah itu boleh diganti sama ahli waris atau gimana? Jadi kalau misalkan dia meninggal dunia padahal dia belum sempat untuk kemudian nyauri utang, membayar kodoknya tadi itu, maka di sini ahli warisnya bisa ada dua pilihan. Yang pertama seperti yang tadi, yaitu untuk setiap harinya diganti dengan fidyah. Jadi dia dulu tidak melakukan puasanya berapa bulan, berapa tahun dalam kehidupannya. Oh 3 tahun, berarti kan 3 bulan. Kan hanya Ramadan saja. Nah itu berapa? Nanti dikeluarkan oleh ahli warisnya. Menggunakan uangnya siapa? Uangnya peninggalan dari si mayit. Kan dia mempunyai peninggalan seumpamanya. Kalau memang tidak mempunyai peninggalan, maka ahli warisnya nanti tidak wajib ya. Cuman dia sangat dianjurkan untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk menggantikan itu tadi. Karena wajibnya menggunakan hartanya. Misalnya dia nggak meninggalkan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ya, sebagaimana berdasarkan kepada hadits, ahli warisnya itu mewakili puasanya. Jadi ahli warisnya, saya juga nggak punya uang lah. Ini juga meninggal, uangnya nggak cukup, uangnya sedikit peninggalannya. Maka nanti ahli warisnya yang mengganti puasanya, menggantikan istilahnya. Selama 3 bulan ya ahli warisnya dibagi-bagi sampai 3 hari ya, ini 3 hari. Atau nyewa orang untuk mengganti. Itu alternatif saja. Cuman yang lebih baik ahli warisnya. Seperti itu ya. Insyaallah nanti akan ada pembahasan di sini. Baik, saya rasa cukup. Alhamdulillah. Ini saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.